Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan kali ini aktivitas pertama kali aku masak setelah pulang kampung. Karena kemarin aku nggak masak-masak. Ya masak sih paling kayak mie, telur kayak gitu. Jadi yang gampang-gampang aja. Dan hari ini aku masaknya juga yang simpel. Walaupun masak ini ayam, karena ya aku bingung gitu kalau masak-masak kayak gimana. Itu anak-anak belum tentu suka, jadi udah masak ayam aja. Ini bisa untuk semua. Dan kalian bisa lihat sini, rumahnya berantakan banget. Ini taburan kacang, ini bertebaran di mana-mana kulit kacang ya. Jadi sebenarnya kulit kacangnya ini semalam suami aku makan itu rapih gitu, dipinggirin semua gitu. Cuma pas berantakan seperti ini kerjaannya para anabul aku. Jadi mereka tuh ngeliat kulit kacang kayak dimain-mainin gitu, dibuat lari-lari. Jadilah seperti ini karyanya. Jadi nggak harus punya anak kecil aja yang suka ngeberantakin ya, tapi para anabul juga ya seperti itulah kelakuannya. Nah ini tuh hari pertama untuk anak-anak sekolah sih sebenarnya. Jadi aku ini mau siap-siap karena Neji nanti masuknya jam 9. Jadi masih ada waktu, aku beberes rumah dulu. Sebenarnya aku bangun tuh dari subuh ya, cuma dari subuh itu aku yang kayak leha-leha aja gitu. Habis sholat subuh ngelamun, terus main-main sama kucing. Nggak kerasa waktu cepet banget, dan udah setengah 6 ya udah deh aku mulai gerak. Tapi mulai geraknya di kamar mandi dulu ya. Nah ini tuh udah aku beres-beres kayak gini. Kebetulan juga aku mau ganti spray nih. Ini kan spray dari bulan puasa gitu ya, jadi belum aku ganti. Kemarin nggak sempat lagi pas baru pulang itu ganti, karena kayaknya masih capek banget buat ganti-ganti. Ya udahlah, baru sekarang ini mau aku ganti-ganti semuanya spraynya. Dan ini nih aku mau langsung tilep-tilep aja, nanti bakalan di laundry aja, karena di sini biasanya kalau nge-laundry aku cuma spray-spray sama selimut aja ya. Karena aku kan nyuci manual, aku nggak kuat kalau yang berat-berat kayak gitu. Paling cuma baju aja yang aku cuci manual. Terus ini juga aku ngeberesin dari tempat makan para anabul. Ini majikan-majikan udah pada bersantuy tuh. Dia habis kenyang ya, habis makan, udah tiduran. Sekarang saatnya mereka berleha-leha. Jadi babunya aja nih yang kerja terus, jadi ngepelin bekas-bekas mereka nih tuh kayak gini nih. Kalau misalkan nanya itu banyak nggak bulu-bulunya, karena kucingnya banyak ya, mungkin ya banyak kali ya, cuma aku di sini bismillah aja. Aku nggak mau ngomong nggak ada atau kayak gimana ya, nggak mungkin lah, namanya para anabul banyak ya pasti ada bulunya gitu. Makanya sebisa mungkin aku tuh ngepel sehari sekali, tapi paling banyak itu 2 kali, jadi pagi sama sore kayak gitu. Jadi terus aja aku bersihin setiap kali mereka pup, itu langsung aku bersihin. Jadi, tapi kalau untuk kayak bulu aku nggak tahu ya, namanya mereka kan tiduran sana sini di lantai ya, seperti ini aja. Paling yang sapu yang berkali-kali kayak gitu. Sebenarnya enaknya pakai vakum ya, nggak pakai pel kayak gini. Vakum tuh karena nyedot debunya tuh mungkin kencang, cuma balik lagi insya Allah nanti kalau ada rezeki aja kita belinya ya. Sekarang ini udah pakai manual aja, bismillah aja lah, mudah-mudahan kita tuh nggak kenapa-napa. Karena emang aku udah merah kucing tuh bukan yang baru-baru ya, aku tuh dari masih kecil, dari masih belum sekolah tuh aku udah suka kucing. Jadi sampai sekarang kalau dikumpulin kucing aku mungkin udah ratusan gitu, udah banyak yang nanti bismillah ya. Ya kayak gitu, anak aku tuh udah banyak, udah ratusan mungkin, bahkan mau ribuan kali ya. Karena tuh ya silih berganti aja, ada yang sakit meninggal kayak gitu, ganti lagi kayak gitu. Nah ini sekarang aku mau ngeberesin kamar Mamas. Ini tadi dia buru-buru karena ya gitu, mereka juga sekolah ya, jadi kadang Mamas juga ngeberesin sendiri. Apalagi sekarang ini Mamas lebih rapih, lebih bersih. Jadi kadang dia tuh kalau pulang sekolah langsung ngebersihin, kalau aku lagi nggak sempet gitu ya, dia tuh langsung beres-beres kamar. Yang aku lihat sekarang tuh rumahnya sih, kamarnya tuh selalu rapi gitu. Jadi dia tuh nggak tahu ya, mungkin udah dewasa juga, udah mulai besar gitu, jadi tahu cara menjaga kayak gimana. Apalagi kalau ngeliat udah kayak gini kamarnya, dia tuh sayang kalau untuk ngeberantakin. Walaupun lagi bulan puasa masih tetap berantakan ya, tapi ini udah beberapa hari semenjak pulang dari Jawa itu tuh rapih terus gitu. Bahkan kemarin lagi pas main di Jogja di rumah keponakan aku, rumahnya kan keponakan aku belum sempet bebenah mungkin ya, karena mereka juga kan mudik ke rumah Mbah gitu kan. Dari Jogja ke Purwokerto, nah terus dari Purwokerto dia ke Wonosari lagi ke rumah mertuanya. Jadi sempat berantakan, kata Mama, Mbak ini rumahnya berantakan banget kan gitu ya. Jadi kayak agak komplain gitu, padahal tuh keponakan aku bukannya berantakan sengaja, karena nggak sempet, udah harus mudik gitu ditinggal. Dan kebetulan dia belum mudik ke rumah akunya, ke rumah dianya, jadi udah aku tempatin dulu kemarin pas nginep di Jogja. Jadi agak rewel Mamas ya.
Nah ini udah alhamdulillah udah rapi, jadi nanti dia pulang sekolah tinggal istirahat, kasihan ya karena dia tuh lagi banyak banget ujian. Dan kamar aku juga ini udah rapi alhamdulillah ya, semua udah dikerjakan. Jadi saatnya ini nanti aku langsung beberes diri aku sendiri, mandi dan harus nganterin Neji sekolah kayak itu. Nah jangan salpo, katanya mau nganterin sekolah, kok ini ngeliatnya makanan sih, mie lagi. Ya jadi aku udah nganterin Neji sekolah, tadi aku nggak shoot gitu. Terus ini aku mampir ke rumah Mbak Aisyah. Jadi Mbak Aisyah itu emang kita udah janjian malam harinya besok pengen makan bareng gitu kan, pengen makan ngemih bareng-bareng gitu pagi-pagi, kayaknya enak. Jadi pas tadi nganterin Neji sekolah, ya udah aku daripada nungguin kan lama kan, kayaknya udah aktif juga sih langsung belajar, karena aku nanya ke kelas paginya ya seperti biasa pulangnya jam setengah 10 lewat kayak gitu. Dan ini kan Neji masuk tadi jam setengah 10 lewat, jadi mungkin pulang jam 12-an. Ya udah masih ada waktu, aku mampir ke Mbak Aisyah karena rumah udah rapi. Jadi ya udah deh main dulu sebentar dan sarapan bareng sama dia. Kebetulan tadi aku juga nggak sarapan di rumah sengaja ya, karena ini bakalan makan besar nih porsiannya. Coba kalian bisa lihat sendiri, ada mie, ada timun, ada telur, terus itu dikasih lontong juga. Pokoknya kalau aku makan sama Mbak Aisyah, makan bakso kayak makan mie, itu nggak afdol kalau misalkan tuh nggak ada lontong. Pasti dia kadang suka yang disempet-sempetin beli gitu. Kayaknya tuh dia mah kalau apa-apa niat banget gitu kalau Mbak Aisyah. Jadi kadangnya kayak yang makan besar gitu, suka nggak enak juga. Tapi dia ya kayak gitu, senang aja. Sama sih kayak aku kalau misalkan apa-apa, aku kalau mau makan nih, entah itu Mbak Aisyah, entah Mama Lesa, pengennya sih mau semuanya kumpul ya, tapi kadang suka ada yang berhalangan, jadi udahlah yang sempetnya aja gitu. Ya udah kita makan, pengennya bareng gitu, karena kalau makan bareng ya nggak tahu kenapa beda aja sensasinya, rasanya lebih enak ya nggak? Ya pasti ya, kalau sendirian tuh kayaknya biarpun kayak gini banyak menu begini tuh nggak enak gitu. Dan ini rempahan tuh, rempeyek yang udah kata Mbak Aisyah mah udah alot tapi di air fryer lagi, jadi garing lagi. Udah kita makan itu, padahal Mbak Aisyah nggak nyuruh sih, dia nggak boleh aku makan yang itu, katanya jangan Mbak, itu mah ini kerupuk aja katanya, ini mah udah kayak yang apa sih rempahan gitulah. Terus kata aku nggak apa-apa lah, emang aku harus makan yang kayak gimana sih, aku juga sama kali kan. Ya udah aku jadinya gabung sama makannya, karena aku juga suka rempeyek dan kalian tahu sendiri aku juga kan sering banget bikin rempeyek. Nah ini dicampur lontong. Coba kalau Indonesia itu makannya karbohidrat ketemu karbohidrat ya nggak, terus dihajar. Kayak gitu deh pokoknya. Kalau Indonesia itu, orang Indonesia kalau belum nemu namanya nasi lontong itu belum makan ya. Kalau mie mah ini cuma pelengkap lah, lauk kayak gitu. Padahal ini mie udah karbohidrat. Ya Allah, BB aku udah naik banget sebenarnya, tahu nggak sih? Itu tuh aku udah nggak enak banget badannya gitu. Lagi bulan puasa aku terakhir di 54. Aku kayaknya nih untuk nimbang mungkin ada 57 58 deh kayaknya deh, karena yakin ngebawa badannya nggak enak gitu. Tapi gimana ya, cita-cita kurus hobinya makan, gimana itu pasti banyak yang sama. Cuma ya wajar lah ya, habis lebaran BB kita naik, karena ya kita kan lebaran itu memang momen bahagia, nggak usah mikirin yang kayak gimana, pikiran di Cikarang aja kadang itu aku udah deh tutup gitu. Pokoknya senang-senang di Cikarang, di Jawa gitu sama keluarga Mbak. Terus aku juga kayak nggak ada beban yang harus bebenah rumah tuh, kayaknya kan kalau di Cikarang sendirian, kalau di sana kan bareng-bareng, kayaknya tuh happy aja itu. Padahal makannya cuma yang biasa-biasa aja, kayak ketemunya ya tempe, sayur ketewel, kayak gitu-gitu pokoknya. Tapi makannya enak kalau di sana. Kalau di Cikarang ya Allah, kalau di Cikarang pasti nanti baby aku agak turun lagi. Karena kenapa? Karena capek. Terus aku sering kegiatannya di luar, makan juga seketemunya kayak gini nih. Makan paling aku kalau nggak disuruh sama Mbak Isa bareng-bareng ya ini baru nemu makan. Kalau enggak ya udah kadang makannya seketemunya yang cimit-cimit gitu, tau nggak? Main ke rumah si Tete ada makannya udah dicepol kayak gitu. Ntar main kemana? Kalau untuk di rumah tuh udah blast gitu, nggak makan. Kadang aku suka udahlah gitu, udah kecapean yang udah pengen ngerjain kerjaan rumah, ngedit atau bikin video ya udah selesai, pengennya rebahan. Dia nggak sekolah? Kagak, kata dia nggak belajar. Ini mama kan dia senang ujian terus. Nah ini udah jam 12 kurang, jadi aku udah selesai main di Mbak Isanya. Ini saatnya aku jemput Neji. Nanti selepas jemput Neji, ini aku langsung deh nyicil untuk penagihan invoice.
Karena ini udah telat juga ya, ini udah tanggal sekitaran 4 atau 5 gitu. Ini aku baru nagih, biasanya aku nagih di tanggal 2 atau 3. Cuma kemarin kan masih capek banget gitu, jadi aku udahlah gitu. Lagian juga kan baru lebaran gitu, nggak enak juga lah untuk nagih-nagih langsung wifi gitu. Ya udahlah, biarin aja, santain aja dulu. Ngaret sedikit nggak apa-apa, dilonggarin lah habis lebaran. Karena kalau udah penagihan wifi gini tuh dalam 7 atau 80 orang itu semuanya aku door to door ya. Kadang aku udah nagihin orangnya nggak ada, jadi harus balik lagi. Jadi harus bener-bener ekstra kalau untuk penagihan invoice. Biasanya sih kalau di awal bulan kalau habis penagihan invoice tuh biasanya badan aku suka ngedrop, karena ya gitu saking lelahnya seharian gitu di luar. Udah belum di rumah beberes rumah, masak ya kayak gitu dah pokoknya. Dan ini sampai malam hari, karena tadi sempatnya udah pulang dulu sih, terus lanjut lagi sekitaran habis asar aku penagihan lagi dan sampai malam kayak gini nih. Tadi mampir sebentar istirahat pas maghrib di rumah si Teteh, dan ini aku lanjut lagi. Kalian lihat sendiri aku bajunya masih sama yang aku pakai siang. Jadi aku tuh kalau mandi tuh nggak nentu ya, biasanya sih seringnya malam jam 9 jam 10. Karena kenapa, kalau mandinya sore itu gerah lagi, karena aku masih banyak banget aktivitasnya kayak gitu. Ya nggak bagus sih sebenarnya, jangan ditiru ya, cuma ya gimana gitu, gerah banget gitu kalau mandi sore-sore. Nah ini aku nagihinnya jalan kaki karena ini masih di area kampung aku gitu ya, terus rumahnya kebetulan berdekatan. Motor aku titipin ke rumah si Teteh, tadi juga aku sempat mampir ya. Yang baru aku tagih itu sekitaran 25-an, masih sisa 40 lebihan, itu besok deh dilanjutnya. Oke deh, terima kasih udah ngikutin video aku, jangan pernah bosen. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.